Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham BNII atau Bank Maybank Indonesia Tbk. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa setiap kami memaparkan sebuah emiten yang melantai di pasar bursa Indonesia atau pasar modal Indonesia, kami tidak pernah mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham tersebut, apalagi memompom saham tersebut. Ini murni adalah untuk kita belajar bersama mengenai emiten-emiten yang melantai di pasar modal Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Dan Bank Maybank Indonesia Tbk sendiri dahulu bernama Bank Internasional Indonesia Tbk atau Bank BII. Dan ini menghasilkan kode sahamnya bernama BNII, didirikan 15 Mei 1959. Kantor pusat dari Bank Maybank beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Maybank sendiri selain memiliki satu kantor pusat, memiliki 81 kantor cabang, 313 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang pembantu mikro, 23 kantor fungsional mikro, 1 kantor kas, 7 kantor cabang syariah, dan 2 kantor cabang pembantu syariah. Di pemegang pengendali utama Bank Maybank Indonesia adalah Malayan Banking Berhad atau Maybank. Maybank mengendalikan Bank Maybank Indonesia melalui Sorak Financial Holding Pte Limited dan Maybank Offshore Corporate Service Labuan SDN BHD. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk atau Bank BII dimiliki oleh grup konglomerat Sinarmas atau almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya. Kemudian berpindah tangan pertama-tama ke Temasek Group Singapura yang waktu itu kebetulan memiliki juga Bank Danamon. Jadi Temasek mengambil 2 bank di Indonesia, Bank Danamon dan Bank Maybank Indonesia. Kemudian akhirnya Temasek melepas kedua-duanya. Jadi Danamon dilepas kepada sebuah bank dari Jepang, sedangkan Bank BII atau yang sekarang menjadi Bank Maybank dilepas kepada sebuah bank dari Malaysia. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan dari BNII adalah melakukan usaha di bidang perbankan dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip dari syariah. Bank Maybank mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah adalah sejak bulan Mei 2003. Dan Bank Maybank juga memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu Wahana Otomitra Multiarta Tbk atau WOM Finance atau WOMF. Ya. Dan sebetulnya selain WOM Finance, Maybank masih memiliki 1 anak usaha lagi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance yang dulunya bernama PT BII Finance Center atau Bank Internasional Indonesia Finance Center. Sama dengan Wahana Otomitra Multiarta Tbk, Maybank Indonesia Finance ini juga bergerak di bidang pembiayaan. Yang membedakan adalah Maybank Indonesia Finance mulai operasi komersialnya tahun 91, sedangkan Wahana Otomitra Multiarta atau WOM Finance mulai operasi secara komersial tahun 1982, 9 tahun lebih tua ya. Dan WOM Finance sudah melantai di pasar modal Indonesia.
Dan kalau kita lihat dari sahamnya sendiri, saat ini tadi Maybank atau BNII ditutup di harga 206, dan di harga 200-an ini Maybank memiliki market cap yang cukup menakjubkan untuk saham yang harganya 200, ini sebesar 15,68 triliun. Saham harga 200-an yang market cap-nya di atas 5 triliun termasuk langka ya. Dan kalau kita lihat, Maybank sendiri sebenarnya adalah perusahaan yang sudah lama ada di pasar modal Indonesia. Ya, ini sejak 21 November tahun 1989. Dengan pemilik utamanya adalah Sorak Financial Holdings Pte Limited sebesar 45,0205%, Maybank Offshore Corporate Service sebesar 33,9596%, UBS AG London sebesar 18,3076%, dan masyarakat hanya sebesar 2,7123%. Dengan saham masyarakat yang sangat sedikit, maka banyak orang bilang sahamnya menjadi kurang liquid atau tidak liquid. Tetapi bisa juga terjadi kebalikannya, saham masyarakat yang sedikit itu akan menuju go private seperti Aqua, Golden Mississippi. Tidak ada yang tahu, hanya pihak Maybank sendiri yang tahu kemana arah perusahaannya. Kemudian presiden komisarisnya sendiri adalah Bapak Datuk Abdul Farid bin Alyas, dan presiden direkturnya adalah Taswin Zakaria. Dan kalau kita lihat dari tahun 2017, Maybank selalu rutin membagikan dividen, termasuk di 2020 di masa corona ini. Dan kalau kita lihat EPS-nya, EPS Maybank di kuartal kedua ini mengalami penurunan secara Q-on-Q, wajar. Tapi kalau kita lihat secara tahunan, EPS-nya tidak turun banyak, walaupun sebenarnya terlihat adanya coronavirus yang cukup memusingkan. Sales dari Maybank sendiri adalah 7,81 triliun, asetnya adalah 164,12 triliun, liability 137,87 triliun, dengan ekuitas hanya 25,87 triliun, dan net profitnya adalah 809,68 miliar rupiah. Book value per share dari Maybank sendiri adalah 340. Ini menghasilkan valuasi yang cukup menarik untuk Maybank ya. Price earning ratio-nya hanya 9,68 kali, di bawah 10, dan price to book value ratio-nya adalah 0,61 kali. Jadi secara valuasi jelas Maybank ini adalah sebuah bank yang menarik untuk dikoleksi karena valuasinya cukup murah. Dan kalau kita lihat net profit marginnya juga cukup menawan, 10,36%, dengan return on equity 6,26% dan return on asset 0,98%. Yang perlu diperhatikan adalah memang laba Maybank kalau kita lihat sejak tahun 2018 ke 2019 dan ke 2020 ini terus menurun. Jadi biasanya kalau perusahaan labanya terus menurun, tendensinya kurang baik ya. Dan kalau kita lihat dari harganya sendiri, perkembangannya secara year to date, harga Maybank sebenarnya bergerak dari 107 sampai 270. Ini membuat harga saat ini 206 sudah tidak bisa kita kategorikan murah untuk Maybank. Tapi kalau kita lihat secara 5 tahunannya, di mana harga terendahnya tetap 107 dan harga tertingginya adalah 428, maka harga 206 saat ini masih bisa kita kategorikan murah. Sedangkan investor asing sendiri selama 1 bulan terakhir mencatatkan net foreign sale sebesar 314,25 juta rupiah, dan secara year to date dari awal tahun sudah mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 2,83 miliar rupiah. Dan demikianlah paparan kami mengenai BNII atau Maybank, sebuah saham dengan valuasi yang murah, kepemilikan publik yang sangat sedikit, rutin membagikan dividen tiap tahun. Yang memiliki kekurangan adalah
kurang liquid karena terlalu sedikit sahamnya di pasar, dan labanya yang menurun selama 2 tahun terakhir. Anda yang memutuskan apakah akan masukkan Maybank dalam watchlist Anda. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi bermanfaat berikutnya dari carakaya.id.